نبيك يا نبي الرحمن محمد Mengenal Allah melalui tanda-tanda. Jika ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mungkin akan menemui wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui dua ayat di bawah ini, yaitu Quran Surat As-Sariyat 50 ayat 20 dan 21, serta didasari niat yang baik untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkajian mengagungkan ayat dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin." QS As-Sariyat 51 ayat 20. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hamba maaf dalam pengkajian ilmu tasawuf hendaknya melaluinya yang didukung dengan tafsir Quran yang agung. Sebelumnya saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pengkajian ini tidak menyalahi karena kebenaran itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada para alim ulama, habain serta kiai serta para ahli tasawuf. Sebenarnya bahwa diri ini dengan kecintaannya membaca tafsir yang perlu ditafsirkan, dikaji, ini sebagai anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran Surat Al-Imran 3 ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Namun perlu hati-hati dalam mengkajinya, jangan sampai merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang utama. Mari kita mengkaji pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama yang ada di langit. Kejadian ini setelah alam semesta ini ditutup oleh langit akibat perseteruan karena kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita berpikir, siapa yang menyalakan api matahari? Siapa yang memberikan cahaya warna-warni galaksi yang ada di langit ketika di malam hari? Siapa yang menciptakan gelap dan terang? Siapa yang menggerakkan angin? Siapa yang menggerakkan awan putih dan mendung? Siapakah yang memerintahkan turun hujan serta diiringi halilintar? Dan siapa yang memberikan warna langit itu biru dan pelangi? Semua itu adalah rohnya alam semesta, di mana ketika sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit untuk menutupnya, mereka selalu bertengkar sehingga banyak yang hancur sebagaimana menjadi galaksi. Mereka semuanya masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan ilmu untuk dipergunakan oleh anak cucu Adam dan Hawa, di mana anak cucu Adam dan Hawa itu diberikan 99 ilmu asma, pemahaman dalam penciptaannya yang luar biasa dahsyatnya sebagai perjalanan hidupnya atau kehidupannya. Namun ketika diturunkan ke bumi itu tidak dibebani baik agama maupun kekayaan, tetapi diutamakan berbudi baik sebagai khalifah di bumi. Lalu firman kelanjutannya, firman-Nya mengatakan, "Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan Quran Surat As-Sariyat 51 ayat 21? Coba perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berasa di mana-mana, terutama pada jasad kita setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dengan inti dari saripati tanah yang kita pijak ini. Sekarang apakah tanah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ada di tanah tersebut tentunya ikut serta. Coba kita membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ikut campur tangan. Coba kalian tanamkan biji cabai dengan batang tebu serta biji asam, kira-kira rasanya terbalik-balik atau tidak? Itulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana. Sekarang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada diri kita, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Coba kita perhatikan, tempelkan kedua lengan tangan lalu kita belah menjadi dua bagian. Tentunya setiap bagian kanan dan kiri kita itu sama, ini tanda suatu keadilan. Lalu coba satukan lagi dan perhatikan, di situ ada tanda-tanda bekas menyatunya jasad, diantaranya lubang hidung, di balik bibir atas, di bawah lidah, gigi, dalam tenggorokan, terakhir pada kantong kemaluan. Dan tanda-tanda pada dua jasad yang menyatu ada di diri kita ini untuk sebelah kanan. Kalau di dalam Quran Surat Buruj 85 ayat 3 artinya, dan yang menyaksikan dan disaksikan. Dan yang menyaksikan jasad sebelah kanan dan yang disaksikan adalah jasad sebelah kirinya.
Inilah salah satu jasad kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatunya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berhubungan dengan firman Quran surat An-Najm 54 ayat 4, artinya wahyu yang diwahyukan kepada Muhammad. Jadi menurut hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu atau memberikan amanah aturan atau peraturan mana yang hak dan mana yang batil dari Yang Maha Penciptaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat anak cucu Adam dan Hawa. Disinilah kajian orang bodoh mencari Allah yang berjudul kalimat Tauhid. Sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi mungkin ada pertanyaan lain. Jadi yang sebenarnya keping-kepingan seperti matahari, bulan, bintang serta galaksi, begitu juga angin dan air, pepohonan itu semuanya dapat berbicara tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti bahasanya, berarti semuanya mempunyai roh mengingat firman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Jadi kalau semua perkataan yang ada di kolong langit ini bisa berbicara, ini pasti termasuk roh yang sudah kembali pun pasti bisa berbicara, terutama doa dan minta keadilan bahkan menjerit-jerit dalam kesakitan. Jadi dalam pengkajian ini antara manusia dengan alam semesta itu sama-sama ikut sholat, ya karena roh itu yang diperintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan roh tidak bisa sholat karena belum ada jasad dan jasad itu tercipta dari zat-zat tumbuhan yang dapat dimakan oleh manusia. Jadi singkatnya apabila kita sholat berarti diikuti alam semesta baik yang sudah jadi jasad maupun yang masih menyaksikan, yaitu semuanya lebih jelasnya ada di buku Orang Bodoh Mencari Allah. Belum lagi bahwa Allah Subhanahu Ta'ala yang sedang bersemayam dalam jasad semua makhluk yang terbatas dalam waktu tertentu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dialah yang memberikan dan Dialah yang mengambil kembali untuk diminta pertanggungjawabannya ketika roh yang disatukan dengan jasad lalu diturunkan ke dunia. Coba siapakah yang membesarkan dari jabang bayi hingga akhir hayatnya? Bagaimana ketika mata kalian bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, hidung menghirup udara, tangan dan kaki bisa bergerak, dan lain-lain sebagainya? Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di mana-mana. Maka jangan sekali-kali menanyakan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga penulis pun rasanya ini adanya tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa terasa bahwa diri ini tidak sendirian, ternyata berdua beserta ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam hati nurani ini, karena sedikit pun hamba tidak punya kemampuan apa-apa. Masya Allah, dan maha benar Allah maha segalanya. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai nasihat diri hamba. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahalazim. Amin. Tanggal 21 Oktober tahun 2022. Pengkajian Abdul Hadis An Samintahan bin Abdul Latif.